Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, sore hari ini saya berada di Surabaya, di Sidoarjo, berjumpa dengan sahabat sekaligus guru saya, penggiat ekonomi syariah dan sekarang masuk ke dunia data analitik. Nanti bila beliau memperkenalkan diri. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, ceritanya begitu ya. Jadi ngobrolin seputar emas dan finansial tentunya kalau saya ya, tapi nanti beliau akan elaborasi dan juga mungkin ada tanya jawab, boleh ya teman-teman, silahkan. Nah baik, sekarang kita kenalan dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Gimana, mau agak kesini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, followernya Ustadz, coach, mentor kita tercinta Ustadz Agastya Harjunadi. Kesini nih wajahnya nih biar kelihatan. Nah. Oke. Nama saya Dadang Irsamuddin. Saya S1, S2-nya di Manajemen dan Ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya kami juga peneliti, akademisi di Wakaf, Manajemen dan Ekonomi secara umum. Kemudian sekarang bergerak di bidang data analitik untuk SDGs yang berhubungan dengan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan sosial, red demokrasi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan berbincang bersama-sama, ngaji bersama-sama, mengkaji bersama-sama seputar ekonomi Islam. Karena kenapa? Kok ekonomi ada Islamnya, politik ada Islamnya, pendidikan ada Islamnya. Karena dengan kata Islam itu kita memiliki rambu-rambu tertentu yang dimana tujuan dari rambu-rambu ini adalah mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syariat atau hukum secara umum, ada juga etika-etika atau adab-adab dalam bermuamalah. Jadi lebih tinggi daripada hukum itu adalah etika. Wah, udah kayak ustadz. Alhamdulillah, ma ba'du. Kalau saya sendiri lebih rileks untuk disebut sebagai bang atau mas. Jadi bukan ustadz gitu, karena setiap hari bacaan kita adalah data. Jadi kalau disebut sebagai ustadz disandingkan dengan para asatid yang setiap hari mengkaji kitab dan sebagainya, sepertinya kok kurang layak. Jadi disebut sebagai bang atau mas saja. Insya Allah teman-teman sekalian, ini masih for free nih, emas Dadang masih bebas untuk dimiliki. Masih jomblo. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, nama ba'du, keilmuan kami ya di bidang ekonomi dan manajemen, dan khususnya ada spesifikasi di bidang Islam, itu kami sering membahas tentang mata uang. Jadi sebelum masuk ke emas ya, karena kita ngalir aja ya. Dulu di kelas kami itu ada pembahasan tentang sejarah mata uang. Nah, jadi mata uang itu dulu yang pertama adalah barter. Barter itu berarti tukar barang dengan barang yang dirasa semisal. Mislan di mislin ya. Bahkan bukan hanya semisal, seurgensi ya. Jadi kalau semuanya barangnya nggak semisal nih asalnya, tapi urgensi karena sangat membutuhkan, itu bisa jadi terjadi pertukaran. Nah, ibaratnya kalau sekarang kayak inflasi gitu. Pada masa-masa tertentu barang yang biasa aja itu punya nilai yang tinggi. Kemudian ada satu titik di mana manusia jenuh, capek karena nilainya nggak jelas. Terus mereka juga capek, yang punya kambing yang bawa kambing kemana-mana. Yang punya ikan ya bawa ikan kemana-mana. Akhirnya mereka menentukan satu barang yang digunakan untuk transaksi.
Oke, menentukan ya, menentukan. disepakati. Ya. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan tentang apa itu emas dan lain sebagainya. Tapi intinya yang paling bertahan lama adalah emas. Kemudian emas ini ada satu kasus, satu ketika ada orang bankir lah kalau bahasa kita. Jadi bank itu dari bahasa Perancis kalau nggak salah. Bank itu artinya meja. Oke. Jadi kayak teller gitu. Ya, itu dulu yang kita pelajari ya. Kalau salah atau ada kekeliruan mohon dibetulkan. Jadi orang ini datang ke suatu tempat. Ini di buku Satanic Finance namanya. Oh, bukunya Satanic Finance. ya, Ada ceritanya orang datang ke suatu pulau atau suatu tempat, habis itu ngomong, kamu mau nggak saya pinjamin uang? Pinjamin uang, gimana caranya? Oh ini, maaf, pertamanya kamu nggak capek bawa emas kemana-mana? Itu awalnya ya. Awalnya kan itu. Oke. Kan emas berat ini, dibawa kemana-mana kerencing-kerencing juga nggak efisien. Udah emas kamu titipkan ke saya, habis itu saya buat coret-coretan buat kamu. Ada Berupa cek. Cek ya. Oke. Ceklah, cek inilah yang disebut fiat money. Fiat money, fulus kalau bahasa Arabnya. Ya, uang kepemilikan. ya. Uang kertas ini aslinya kalau kita punya uang kertas itu seharusnya ada sandaran nilai intristik tertentu, yaitu emas. Nah, jadi dulu awalnya kayak gitu. Kemudian emas yang ada dipinjamkan ke orang yang membutuhkan uang. Inilah awal mula bank. Jadi bank itu nggak punya aset, cuman punya legalitas menurut masyarakat pada saat itu. Emasnya dipinjamkan ke orang yang punya uang. Yang butuh uang dengan bunga tertentu. Berarti dipinjam nanti buat dia operasional karena uangnya masih dalam bentuk emas ya. Uang waktu itu, jadi akhirnya dia pinjam uang dalam bentuk emas dengan bunga kembali ke dengan bank. Bunga. Kemudian apa yang terjadi? Katakan uang yang beredar adalah 10.000. Dimasukkan ke bank, dipinjamkan ke orang lain, dan orang lain yang minjem nih 1.000 plus 100 rupiah. Apakah nambah uang yang beredar di masyarakat? Enggak. Inilah yang namanya perputaran itu yang tidak bakal selesai. Jadi Satanic Finance. Cuman awe-awe kayak gitu, cuman menyediakan meja, ya yang mau daftar, yang mau ini kan uangnya nanti bertambah loh dan sebagainya. Nah, dia dapat keuntungan from nothing, nggak ada resikonya, hanya punya legalitas. Nah, sampai satu titik ada namanya perjanjian, saya lupa ya, Bretton Woods. Yang di mana? 1945 atau 46 ya. Pokoknya 1940-an yang di mana mencetak uang itu harus underlying emas. Benar nggak sih? Dolar. Sebelum itu. Dolar ya. Maksudnya dolar. Sebelum itu emas. Karena Amerika superpower ya, menang perang ya. Menang perang. Akhirnya ngomong, ya udahlah, semua orang kan ngikut kami. Ya udah, kita mau nyetak uang terserah kita. Akhirnya underlyingnya semua uang disandarkan kepada dolar. Jadi orang Amerika bukan orang Amerika, Federal Reserve, Bank Dunia. Bank Dunia. Dan Federal Reserve itu swasta. By person swasta. Betul. Jadi Bank Dunia itu swasta yang menguasai BI, yang menguasai dan lain sebagainya itu swasta. Memang tempatnya di Amerika, tapi bukan punya Amerika. Kemudian yang terjadi yang nggak stabil, terserah Amerika. Jadi kayak harga barang, harga apapun itu, kalau Amerika hancur ya harga di seluruh dunia hancur. Nah, jadi sandaran kita bukan dolar aslinya, kedaulatan Amerika. Kedaulatan Amerika ya. Jadi sak-sak ya Amerika, terserah Amerika. Kalau semuanya Amerika, kayak kemarin itu ada kasus sama Cina, emas kan menguat. Jadi barang-barang yang tentang Amerika itu pada anjlok semuanya. Ya,
makanya yang namanya finansial itu, yang namanya keuangan itu adalah hal yang memang harus dipelajari. Setidaknya kata ekonomi, Ya, ekonomi. ekonomi Eko itu dan nomi. adalah kata yang pertamanya, kalau nggak salah siapa filsuf Yunani. Plato atau siapa, saya nggak tahu. Yang penting filsuf Yunani, saya lupa karena sudah lama belajarnya. Oke. Itu awalnya adalah manajemen keuangan keluarga. Oke. Ekonomi itu bagaimana keluarga manage duit dengan baik, bagaimana keluarga pemasukan sama pengeluaran tuh nggak boncos, sesimpel itu. Walaupun ada variabel baru masuk dan masuk. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bahasan emas itu nggak selesai? Artinya bahasan emas itu masih jalan sampai sekarang. Padahal dulu, Ustadz, ada yang namanya uang kayu. Oh iya. Oke. Tally stick namanya. Realistik. Oh. Bukan uang kayu, kayak kartu tabungan tapi dari kayu. Di Inggris itu. Oh, di Inggris. Ya, tally stick gitu. Realistik. Itu buat nyatet utang piutang, dan ini bisa untuk transaksi gitu. Ada juga mata uang yang berupa kalau zaman Islam dulu ya ada kurma dan lain sebagainya, gandum. Itu dijadikan mata uang karena memang disepakati. Inti dari mata uang adalah kedaulatan disepakati oleh satu komunitas, satu entitas. Nah, pembahasannya, kenapa kok emas masih survive sampai sekarang? Apakah orang itu menganggap emas itu barang yang tidak mudah dihancurkan, atau karena nilainya? Kalau kita melihat dari sisi ini ya, dari sisi ekonomi ya, atau dari sisi peradaban secara umum, yang namanya tiap peradaban atau tiap siklus dari politik tertentu itu beda kebijakan, beda bungkus, beda isi. Jadi seumpamanya dulu ada zamannya, kalau kita ngelihat film-film zaman dulu tuh kerajaan-kerajaan itu pakai uang yang kepingan-kepingan kayak gitu, yang seperti itu, emas. Ada dulu yang pakai mata uang yang disepakati waktu itu. Tapi sampai sekarang kita dengan emas itu masih sepakat. Harga 1 gram itu masih bisa beli untuk 1 kambing. 1 kambing atau 2 kambing ya. 1 atau 2 kambing. 1 atau 2 kambing. Nah, itu apa rahasianya? Oke. Kenapa kok bisa seperti itu? Tadi kan sejarah uang, kemudian sejarah politik. Ini kita lepas saja ya, soalnya nggak pakai referensi, kita bukan Ferry Irwandi. Kita lepas saja dari pelajaran yang pernah kita ingat. Iya. Kenapa kok emas ini bisa survive begitu lama dibandingkan mata uang yang lain yang berganti kebijakan politik, berganti peradaban, itu berganti. Bahkan ya, emas ini bukan dari peradaban Islam secara murni. Iya, betul. Dari sebelum Islam pun emas sudah ada. Berbeda dengan sholat 5 waktu. Kan cuman ada ketika Islam yang bentuknya seperti itu. Tapi emas ini sudah ada. Kenapa kok bisa survive itu? Oke. Ya, mungkin akan dijawab sama guru kita, mentor kita, coach kita, ustadz kita, hafidhallahu ta'ala wa karama wajahu, Ustadz Agasti Arjunadi. Ya, monggo Ustadz. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Dadang nih. Ya, guru kita juga, coach kita ya. Jadi panggilannya Mas. Jadi yang paling mahal sebenarnya Mas Dadang. Karena masih free. Jadi teman-teman kalau mau ada yang berminat boleh nanti sama Mas Dadang. Ya, tidak mahal ya. Justru dia nanti akan yang ngeluarin emas dia untuk mahar. Ya gitu teman-teman ya. Bagi yang mau beruntung dapatkan Mas Dadang. Oke. Ya, makasih ya Mbak Listi. Ada teman-teman yang lain yang join nih. Terus ada Mas Hans ya, makasih sudah join. Nah, boleh bantu tab ya Mas Hans ini, apa kabar ini? Oh tuh, tahu tuh Kang Dadang tuh. Iya kan?
Kayaknya beliau ini apa ya, Mas Hans ini orang Gontor kayaknya nih ya kan. Oke, Mas Hans boleh tap-tap ya. Boleh tap-tap, boleh. Nama Sunda. Iya. Dadang. Iya. Padahal mau orang Jawa. Saya kemarin juga pengurus masjid di Imam Balki itu, namanya Pak siapa ya? Ujang. Tapi dia orang Jawa. Oke. Baik, jawabannya begini. Mungkin ya secara sederhana karena kita nggak lama ya teman-teman. Terima kasih Kang Dadang, Ustadz Dadang. Jadi pertanyaannya gini, kenapa emas survive bahkan lebih dari usia Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri? Nah sebenarnya gini, kalau bahasa simpelnya dalam hidup ini kan ada sunatullah, ada fitrah ya. Fitrahnya bumi, dia menjadi pusat kehidupan. Fitrahnya matahari, dia menjadi pusat energi untuk apa ya, untuk panas ya, untuk kemudian tata surya ya. Termasuk fitrahnya air seperti apa, fitrahnya tumbuhan, tanah. Nah, itu ada fitrah. Termasuk laki-laki dan perempuan, fitrah. Nah, maka fitrahnya harta dan kekayaan itu adalah ada pada emas sebenarnya. Dalam konteks materi. Kenapa? Karena ada yang imateri itu. Nah, kalau konteks materi landasannya adalah sebenarnya firman Allah ya Ustadz ya. Kayak dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 14 disebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiri muqantara minadz dzahabi wadzahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Betul. Dalika mataul hayati dunia. Jadi ada fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah dan itu declared ya. Kalau sudah declared maka manusia nggak bisa melawan. Maka Allah sudah menjadikan manusia itu tertarik cinta kepada hal-hal yang perhiasan sifatnya duniawi ya, termasuk anak-anak ya, wanita, terus kebun ya, ladang, perdagangan, kendaraan, nah termasuk emas dan perak. Nah ini sebenarnya yang menjadikan hukum alam itu masuk ya, dan dia menjadikan logis secara kaidah. Emas itu bagian dari pusat perhatian kecintaan manusia. Jadi segala peradaban, saya pernah menyampaikan dari satu sesi materi itu, jadi segala peradaban, kepemimpinan, model politik, ya, konsep ekonomi, semuanya pasti menempatkan emas pada posisi yang paling dihargai, yang paling unggul. Ya, dicontohkan dari sejak Nabi Musa ya, dari Korun gitu kan, 3000 tahun yang lalu. Kemudian peradaban Persia dan Romawi yang duluan menggunakan emas sebagai alat tukar menjadi uang, mata uang. Kemudian Rasulullah mewarisi itu. Karena memang Islam konsepnya adalah mengambil yang baik dalam setiap kejadian ya, termasuk kalau Rasulullah kaidahnya mengambilnya kebaikan stabilitas nilai mata uang dalam bentuk emas itu. Sebagaimana Rasulullah mengambil ibrah ketika ini orang Yahudi puasa Tasu'ah ya. Puasa Tasu'ah itu beliau memperingati ketika itu Musa ya melihat orang Yahudi nih. Yahudi itu puasa kenapa ini? Memperingati Nabi Musa bebas dari kejaran Fir'aun. Nah, kata Nabi Muhammad, kita lebih berhak memperingati itu. Nah, akhirnya beliau ikut puasa. Nah, jadi itu bagian dari warisan yang kita sebagai seorang yang memahami fitrah itu pasti akan mengarah ke sana. Jadi emas itu kenapa dihargai di setiap sisi manusia mau peradaban apapun, termasuk sampai akhir zaman ini. Baru-baru ini muncul saat ini rilis data dari market capital yang dikeluarkan oleh market capital US ya, aset yang tertinggi dibandingkan dengan peradaban digital hari ini ya. Kalau peradaban tahun lalu makanya di Quran disebutkan kan emas, perak, kemudian apa lagi? Anak-anak, wanita, kemudian apalagi itu perdagangan, ya kan, kuda, ya, sawah, dan itu peradaban dulu, belum ada teknologi. Nah, kalau hari ini market capital aset yang dibandingkan dengan emas itu adalah Nvidia, ya, kemudian Amazon, terus apa lagi, Apple, Google, ya, teman-teman ya, terus kemudian ada juga Saudi Arabia Aramco. Nah,
dari 10 aset yang ada dalam peradaban digital hari ini, emas tetap nomor 1, teman-teman. Nah, termasuk Bitcoin, betul Mas Hans ya, BTC. Bitcoin masuk dalam aset yang market capital dia termasuk yang tertinggi. Tapi setinggi-tingginya market capital aset yang ada di peradaban digital itu masih kalah jauh dengan emas. Emas itu kemarin prediksi proyeksinya itu sampai 19.000 US dollar ya, triliun US dollar. Ini bukan triliunnya rupiah ya, tapi US dollar. Nah, kalau Apple sekitar 3.000 triliun US dollar. Nah, kemudian yang lain-lain sekitar 3.000, 2.000, 1.000. Bitcoin cuma 1.000 ya. Sorry to say ya, jadi belum populer. jadi itu artinya sampai hari ini, dari dulu 3.000 tahun yang lalu, emas telah terbukti. Dan itu kenapa? Karena Tuhan kita yang declare ya. Tuhan kita yang define bahwa emas akan selalu dicintai dan diminati dan diperebutkan dalam bentuk apapun ya, mau emas digital, tapi ada kaidah syariahnya yang memastikan bahwa emas tersebut memang ada fisiknya, digital hanya catatan. Nah, ini nanti akan ada hubungannya sama ilat ya, hukum asal atau kaidah ya, konteksnya seperti apa gitu. Jadi itu untuk jawaban pertama nih, Ustadz Dadang nih. Nah, kalau teman-teman mau ada yang dikomentarkan boleh juga ya sambil ngobrol ya. Nah, itu jawaban pertama untuk diskusi awal. Nah, diskusi berikutnya tentang apa? Oke, monggo. Masya Allah. Ini ya, karena memang kita landasannya pertama adalah Islam. Islam pasti rujukan kita Quran dan Sunnah. Pertama, kita letakkan semua ego dan kita taruh bahwasanya ketika disebutkan secara sharih, secara jelas, bukan samar-samar. Di situ ada kata emas di dalam Quran dan di dalam hadis, pasti ada kebaikan. Itu kita nggak usah pakai tafsir yang dalam-dalam, pasti ada kebaikan. Kecuali kalau disebutkannya samar-samar. AI disebutkannya samar-samar. Maka samar-samar juga kebaikannya loh. Nah, emas ini disebutkan secara jelas. Atau mungkin dalam konteks mata uang. Tadi kan emas secara entitas, secara barang ya. Nah, kalau mata uang itu disebut sebagai dinar. Betul. Kalau perak namanya dirham. Iya. Tahu enggak filsafat dari dinar? Oke, boleh di-share. Dinar itu din dan nar. Dahsyat ya. Din agama, nar itu neraka ya. Din dan nar. Oke, dari teman-teman sekalian. Dari kata-kata ulama kalau enggak salah, saya pernah baca. Din itu secara filosofis, ya ini bukan dalil ya, artinya bukan dari Rasul. Din itu secara filosofis ada ungkapan ulama, din dan nar. Yang bisa menjaga berarti menjaga agama. Yang nggak bisa menjaga berarti sudah ada nar di depannya. Karena dinar ini adalah representasi dari harta. Representasi dari harta. Nah, itu material ya, harta material yang bisa dihitung, bisa dipegang, dirasakan dan sebagainya. Kalau aset kita kayak ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kearifan, pengalaman, ya kalau sekarang mungkin bisa dihitung secara human capital kan bisa dihitung. Betul. Ini jasa untuk orang ini berapa, orang ini berapa, experience-nya berapa tahun dan sebagainya. Tapi kalau yang fair itu ya harta yang fisik, ada fisiknya. Oke, itu tentang emas. Ya, sekarang kita masuk ke dunia teknologi. Ini makin seru ini. Seru ya. Siap. Emas, kemudian perkembangan zaman ada yang namanya digital gold. Emas digital. Nah, itu emas digital itu gimana, Ustaz? Secara nilai apakah disandarkan dengan emas atau hanya tabungan atau apa, atau ketika ada hal-hal tertentu seperti bayangan kita pertama kali ada online shop atau ada tabungan digital. Bayangan kita dulu kan tahun 2010-an mungkin ya. Nanti gimana kalau ada meteor
kemudian datanya hilang semuanya. Pernah dengar kayak gitu Iya, ya? pernah. Iya. Di dompet digital atau e-wallet kita. Iya. Dulu tahun 2010 kita sering dengar. Dan gimana kalau tiba-tiba data itu error. Habis data error uang kita hilang. Ya, makanya bentar lagi kiamat ini, kita harus narik semuanya. Itu dari narasi, mungkin saya akil balik tahu internet dari tahun 2010-an. Habis itu mungkin sampai sekarang masih ada tapi nggak se-booming dulu. Dan bagaimana tuh emas digital itu? Oke. Monggo. Baik teman-teman, langsung to the point nih, udah pertanyaan langsung ke emas digital. Nah, kita akan tarik kepada pembahasan tadi dinar sebagai mata uang ya. Jadi teman-teman, mata uang yang kekal itu memang mengandung nilai intrinsik dan itu terbuat dari emas dan perak. Dia sudah dideklar oleh Tuhan kita bernilai, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya kita bisanya memanfaatkan dan memberdayakan itu. Nah, seiring berjalan waktu tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Dadang ya, kenapa ada mata uang fiat money. Kemudian fiat money menjadi alat tukar, emas kemudian bergeser jadi komoditas. Nah, kemudian tadi bertanya tentang digital. Nah, saya akan berangkat dari fiat money dulu. Fiat money digital itu seperti apa? Kira-kira, misalkan Ustaz Dadang punya uang 10 juta, fisik nih, setor ke bank. Setelah itu mendapat apa Ustaz? Record Mendapatkan rekening ya, catatan ya. Isinya berapa Ustaz? Isinya sesuai ya? 10 juta Ya. Nah, itulah yang dimaksud digital. Artinya ada fisiknya dalam bentuk rupiah, terus dibukakan brankas lah ya, atau tabungan untuk membantu menyimpan uangnya Ustaz Dadang. Nah, begitu juga emas teman-teman ya. Oke, ya Mbak Dela. Baik, Mbak Dela nanti tanyanya ke Tuan Hafizul Hakim, ya. Gitu ya. Nanti tanya ke Tuan Hafizul Hakim. Nanti kalau Tuan Hafizul Hakim masih bingung, nanti boleh tanya lagi. Ya, nanti saya akan bahas dulu ini pembahasan ya. Kita bersabar dulu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi digital yang dimaksud dengan emas itu adalah ada fisiknya. Kalau kami produknya dengan public gold ya. Di public gold ada fisiknya dan kita diberikan semacam raw dan blok bahwa saya atau Ustaz Dadang gitu ya beli 1 gram, maka dikasih jatah 1 gram dalam brankas itu. Nah, jadi kalau kita klaim membeli emas itu langsung melalui public gold atau melalui syarikat lain ya, sebenarnya emiten emas yang lain gitu. Intinya dia yang melakukan digitalisasi emas itu maksudnya adalah ini kaidah syariah Ustadz ya, dan kami memastikan di public gold sudah begitu. Tapi kalau di emiten lain kita nggak tahu ya, kita nggak bisa memastikan. Makanya kita fokus di public gold. Nah, jadi gitu ya. Makasih Mbak Dela ya. Nah, jadi emas digital maksudnya adalah recordingnya saja, catatannya saja. Kita punya brankas di perusahaan tersebut yang dibantu menyimpankan karena kita belum ambil. Sebenarnya kaidah awalnya di dalam kami punya emiten emas ini ya, public gold ini adalah membeli melalui online seperti membeli barang, karena emas itu komoditas ya. Dalam ya Ustadz paham ya, di MUI fatwanya sudah keluar ya, di AOIV juga sudah ada. Nah, intinya emas menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka kalau kita membeli maka berlaku hukum komoditas lainnya. Bisa dibeli tunai, bisa dibeli bertahap, maupun bisa non tunai itu. Nah, gitu Ustaz ya. Nah, digital itu sebagai bentuk catatan saja, tapi fisiknya ada, dipastikan ada. Dan kalau seketika itu segera mau ambil, langsung disediakan. Tinggal proses ya, proses misalnya kayak kalau mau datang langsung bisa langsung ambil ya. Terus nanti mungkin kalau jauh bisa dikirim karena sifatnya adalah barang. Nah, digitalnya di situ ya teman-teman. Jadi jangan sampai terjebak pada ini digital tidak ada underlyingnya atau tidak ada fisiknya. Nah, itu tidak syar'i. Bisa dipastikan itu gharar dan tidak boleh, haram. Tapi kalau ada fisiknya, dan apalagi perusahaan tersebut ada jaminan sertifikat
patuh syariah. Itu sudah tentu bertanggung jawab ya. Nah, kita kalau sudah ada jaminan dari lembaga yang otoritas memberikan sertifikat ya pengakuan patuh syariah, maka kita sebagai umat yang awam ya patuh dan mengakui gitu ya. Karena mereka membuat sertifikat patuh syariah itu tidak sekedar asal keluarin ya teman-teman, ada auditing tiap tahun, ada auditing internal dari sisi proses A sampai Z-nya, terus kemudian pembuatan emasnya, bagaimana gramasinya itu diukur, bagaimana kemudian akad-akadnya. Nah itu semuanya sudah dipastikan sesuai dengan syariah. Nah itu Ustadz kalau emas digital. Jadi secara kaidah sebenarnya sama aja. Kalau bahasa lain disebutkan kemarin Ustadz Dr. Nurizal ya, Rizalis itu yang kenal ya. Nurizal Ismail itu beliau ngobrol tuh sama saya, ada tuh di YouTube saya, teman-teman cek aja, ngobrol tentang ilat dari hukum emas itu sendiri. Jadi emas itu mengikut konteks ilatnya, asal hukumnya. Kalau emas statusnya nilai tukar uang, mata uang, maka dia berlaku ribawi. Tapi kalau tidak diperlakukan sebagai komoditas, maka dia tidak berlaku hukum ribawi, khususnya karena tujuannya bukan untuk alat tukar tapi komoditas gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah menariknya saya kemarin membahas gini juga Ustaz. Barang ribawi itu kan kalau dalam hadisnya disebutkan kan yadan biadan mislan bimislin, dan itu tidak cuma emas yang disebut, ada apalagi kurma, gandum, garam. Nah kemarin saya baca di situs NU online, saya sebut aja ya karena teman-teman biar tahu otoritas referensinya. Dan ini bukan calang-calang sih, bukan calang-calang. Yang membahas situs resminya dan orang yang membahas juga seorang ulama gitu ya. Jadi dia membuat breakdown detailnya, kiasnya itu. Jadi segala kebutuhan pokok pangan itu termasuk komoditas ribawi sebenarnya. Maka kalau berlaku emas itu hukum ribawi, seharusnya berlaku juga untuk beras, bahkan minyak goreng, termasuk garam ya, termasuk halana. Kalau membeli beras, garam, teman-teman, berarti nggak boleh kalau mau adil ya secara harus emas tuh harus ya dan biadin dalam konteks itu ketemu langsung. Maka teman-teman pengusaha beras, pengusaha garam, pengusaha minyak itu ya ada sih yang beli kontan ada, tapi seringkali membelinya non tunai itu Ustaz ya. Naruh dulu ya kan, bahkan nggak ada serinya Ustaz. Beras tuh ada serinya nggak teman-teman, maksudnya biji-biji itu nggak ada ya. Minyak juga sama, artinya sudah tidak relevan kalau dijadikan alat tukar ya. Relevansinya adalah menjadi komoditas, karena alat tukar kita adalah uang rupiah, uang dolar atau uang fiat money. Nah gitu sih Ustaz, ke arahnya ke sana sih kalau dalam konteks emas digital. Kenapa diperlakukan digital gitu ya, karena dia komoditas dan dia sudah bisa diperjualbelikan bertahap, non tunai, kemudian apalagi bahasa lainnya cicil ya, cicil. Ini juga jadi fondasi teman-teman ya, di luar sana banyak bank yang membuka rekening bank cicil emas ya. Gitu. Nah itu mungkin diskusi untuk sore hari ini. Boleh lanjut Ustadz kalau ada lagi. Atau sedikit lagi ya. Mungkin ada pertanyaan. Teman-teman di online ada pertanyaan nggak? Kak Luna. Oke, makasih ya Kak Luna. Kak Mas Kampung. Mas Kampung. Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh seputar emas. Mungkin sedikit menambahkan. Iya boleh. Kapan suatu barang disebut sebagai mata uang? Nah, kalau dulu kan mata uang itu ya tergantung kesepakatan publik. Artinya mereka bisa barter suatu barang yang punya nilai tertentu disepakati oleh publik, 1 gramnya berapa, 1 kilonya berapa, yaitu emas, perak, dan sebagainya. Kemudian di dunia modern ini yang disebut mata uang adalah entitas atau suatu hal yang memiliki kedaulatan.
inti dari mata uang adalah kedaulatan suatu negara. Kalau sekarang kita bicara tentang currency ya. Currency kan hubungannya sama negara atau beberapa negara. Kayak euro atau pound sterling di Britania Raya atau BRICS yang kemarin yang baru ya. Yang baru. Okay. Wallahu alam itu Jadi akan apa enggak ya? jadi apa enggak. Tapi intinya disepakati secara kedaulatan. Jadi negara mengakui itu, kemudian atau beberapa negara mengakui itu, kemudian dipakai oleh orang banyak karena negara mengakui itu. Nah, ketika negara nggak mengakui itu sebagai mata uang, maka itu bukan menjadi transaksi yang dilegalkan di negara tersebut. Betul. Makanya ide bahwasanya, ya ini agak sensitif ya. Ide bahwasanya emas dan perak sebagai mata uang, itu ide yang sangat besar. Ide besar. Revolusioner. Dan kalau dengan bahasa seperti itu, kedaulatan negara terancam dong. Rupiah ini seakan-akan di nomor dua kan. Sedangkan setidaknya kalau di Indonesia ibaratnya nantang Pancasila, nantang rupiah. Sedangkan gini saudara, kita alor ngidul aja ngomongnya ya. Pajak itu fungsinya sebagai kepatuhan tiap kepala kepada negara. Kalau orang nggak bayar pajak, dianggap tidak patuh. Berarti dia nggak patuh. Bayangin kalau ada orang kaya, Ustaz, duitnya lebih banyak daripada kas negara. Iya betul. Oke. Katakan Mark Zuckerberg ini tinggal di Indonesia. Terus nggak taat ke negara. Bentuk taatnya apa? Bayar pajak. Nah itu bentuk bahwasanya masih mengakui negara sebagai sebuah negara, kedaulatan. Ini juga tadi ketika disebutkan emas sebagai komoditas, berarti selesai. Nah, kalaupun nanti ada bahasan agak sensitif ya, balik ya. Emas sebagai mata uang, itu bahasan yang cukup berat. Teman-teman yang mau ikut bahas langsung ya, isi formulir di sini, nanti kita akan ada forum khusus Zoom. Diskusinya lebih detail lagi, lebih strategik lagi, lebih actionable, action plan ya, ada roadmap-nya. Ya, insyaallah. Isi di sini ya. Jangan lupa follow. Oke, lanjut Ustaz. Tadi gimana tuh? Jadi kalau seperti itu tadi, ketika ada uang dolar yang beredar di Indonesia, berarti kan rupiah kayak nggak ada harganya. Ya. Kecuali kalau memang ada MOU seperti itu atau dalam keadaan darurat, seperti yang di Kaltara transaksi pakai ringgit, itu kan darurat. Karena mereka memang seperti itu. Kayak orang-orang yang ada di Bali katakan, transaksi mereka pakai uang sana, PayPal atau apa. Nah itu kan berarti negara ini nggak dianggap sebagai sebuah negara. Atau enggak visa kemarin yang sempat rame itu, Donald Trump marah-marah karena enggak dapat jatah visa. Nah, visa ini kan bentuk bahwasanya Amerika masih ngontrol kita, dan sekarang kita pakai GPN yang lokal, kita enggak QRIS, kita pakai kekuatan yang enggak melibatkan orang sana, bentuk bahwasanya kita berdaulat. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih serius ini. Iya, nggak apa-apa. Seru ya. Tadi kan saya ngomong kalau ada deklarasi dinar dan dirham sebagai mata uang negara. Ini deklarasi bahwasanya rupiah itu nggak relevan atau rupiah ini dilangkahi. Katakan ada ideologi selain Pancasila. Karena yang disepakati oleh kita sebagai warga yang bangsa dan bernegara adalah rupiah. Kalau ada yang bertransaksi dengan emas, perak dan sebagainya, nah itu akan menjadi wacana yang menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang, atau hanya ini aja
untuk fun aja, untuk entusias aja, untuk orang-orang yang penggemar saling berkumpul kayak di time zone lah. Kan ada mata uangnya sendiri ya. Uang time zone ya. Apakah sekedar seperti itu atau punya visi yang jangka panjang seperti itu? Mulai berat ya bahasannya. Saya berat banget ini. Silakan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang masih menyimak ya. Jadi emang beliau ini ngobrolnya luar biasa. Kita nggak apa-apa ya, kita jawab sebisanya. Jadi kalau adanya mata uang lain selain rupiah untuk transaksi, maka itu sebenarnya adalah bagian dari sebenarnya ya. Dia berlaku hanya untuk kawasan tertentu yang tentunya dengan rule ya. Dengan rule adalah misalnya contoh kayak time zone tadi, sesimpel itu. Time zone hanya berlaku di time zone. Dia tidak boleh dipakai untuk di luar lingkungan time zone. Nah, kalau rule itu jelas, maka sebenarnya masih nggak masalah, masih tidak masalah. Karena memang apalagi jelas-jelas mata uang di time zone itu benar-benar mata uang mainan ya. Nah, kenapa dulu pernah ada kasus suatu komunitas menggunakan dinar dirham kemudian dianggap menjadi ancaman rupiah? Karena memang dinar itu secara intrinsik punya value. Dinar itu secara intrinsik dia bisa berlaku di luar komunitas itu, walaupun komunitas itu jagain sedemikian rupa sehingga gitu. Makanya mendapat satu peringatan ya, agar apa? Agar dibatasi, bahkan mungkin tidak diberlakukan lagi transaksi menggunakan dinar atau dirham. Nah, itulah menjadi titik balik kenapa emas kemudian semua komunitas hari ini ya fokus ya kepada emas itu sebagai komoditas, hanya sebagai jual beli saja, tidak untuk mata uang. Nah, kalaupun ada proyeksi baik itu entitas apapun termasuk negara, karena sekarang itu yang paling strategis harus bicara tentang negara gitu. Misal contoh kayak BRICS ya. BRICS itu negara mana saja? BRICS Brazil ya. Brazil, Republik Cina. Kemudian India betul. India sama South Africa sama Rusia. R-nya Rusia, C-nya Cina. Oke. Sama anggota. Betul. Itu manajernya yang lain anggota. Betul. Jadi BRICS itu ya katanya akan menggunakan dinar atau emas lah sebagai mata uang untuk pengganti dolar sebagai alat tukar internasional. Karena selama ini dolar menjadi alat tukar internasional. Nah, dari mana itu ya? Ada hubungannya sama Aramco, Saudi yang minyak itu ya. Minyak yang kemudian menjadi pemasok tertinggi, Saudi ya di Timur Tengah. Kemudian dibutuhkan di seluruh dunia. Nah, Amerika mengeluarkan dolar sebagai alat tukarnya, yang dengan kompensasi Saudi ya, emas ini pembahasannya agak dalam itu pun dijagain militer gitu ya, makanya jauh banget ini. Tapi itu bukan urusan kita tuh. Kita cukup mengetahui dan kita ambil di mana kita bisa mengambil manfaat dan peran gitu. Nah, jadi kembali lagi, emas masa depannya mau jadi mata uang atau gimana pun itu urusan nanti. Tapi yang jelas kita meyakini ada hadis Rasulullah menyebutkan begini Ustaz, bahwa nanti ada zaman ya di mana tidak ada yang berharga kecuali emas dan perak. Dan itu zaman akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan elektronik, teman-teman ya. Ya, digitalisasi yang cuman angka-angka itu doang, apalagi uang kertas ya. Nanti kalau suatu hari terjadi great reset of economy misalkan gitu ya, maka angka-angka itu akan hilang, karena bahkan kendaraan listrik, alat digital hilang semua. Nah, makanya guru saya finansial, beliau 15-20 tahun di bidang itu, dan bahkan ada juga pakar ekonomi finansial juga Ustaz, dari negeri seberang ya, teman-teman silahkan cek ya, namanya Tuan Azizi Ali. Beliau bilang gitu, kita tidak ada yang menginginkan kejatuhan ekonomi dunia hari ini, tapi once itu happen, ketika itu terjadi, kita sudah siap. Dan harta yang paling baik teman-teman adalah yang kita pegang gitu Ustaz. Dalam bentuk apa pun, mau uang kertas, mau dia aset ataupun emas. Nah, dan aset terbaik hari ini adalah emas. Makanya saya pernah bilang Ustaz,
keputusan yang paling baik, terbaik, sekaligus yang paling cerdas, sekaligus yang paling bijaksana hari ini kumpul jadi satu adalah membeli dan menyimpan emas di rumah sendiri. Kenapa? Karena emas diakui seluruh dunia dan nanti akhir zaman akan kembali lagi emas dan perak yang akan menjadi hal yang paling dihargai gitu. Suka atau tidak suka, dinar akan menjadi mata uang dunia. Mas Rami Ahmad, ya makasih. Ya, jadi memang dinar dan dirham, emas dan perak itu fitrahnya harta yang menjadi kesepakatan seluruh manusia. Jadi nggak cuma hari ini mata uang dunia, dulu tuh udah pernah jadi gitu. Gitu. Jadi gitu. Kak Suri Dewi, Amerika jadi emas aset tier 1 kabarnya. Betul, memang betul. Jadi gini, mereka saja yang mohon maaf ya, anggaplah tidak beragama gitu. Mereka tahu loh harta yang paling berharga itu emas gitu. Akhirnya mereka juga melakukan pengerukan habis-habisan menguasai emas. Teman-teman, jadi negara terbesar pemilik emas hari ini yang menguasainya adalah Amerika Serikat. Ya, kabarnya 8.000, ada yang menyebutkan 12.000 ton tertinggi. Yang kedua Jerman, yang ketiga Prancis kalau tidak salah. Teman-teman bisa lihatlah siapa yang punya hak veto 5 negara itu. Nah, 5 negara itu yang punya emas terbesar. Makanya suka-suka bikin veto. Nah, kurang lebih gitu. Jadi intinya gini, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan, segera teman-teman ambil keputusan beli emas, simpan di rumah. Targetnya adalah teman-teman pegang fisik emasnya ya, mulai saja 300.000, 500.000, 1 juta per bulan, komitmenkan, ada action plan. Kemarin saya sharing ke teman-teman menabung emas menggunakan uang parkir. Gimana tuh Mas Akal? Kita bahas next ya, biar terlalu panjang. Nah, kita fokus dulu tadi tentang bagaimana kenapa emas mata uang, terus kemudian tadi sejarahnya dijelaskan Ustaz Dadang, kemudian bagaimana hari ini. Nah, kita cukupkan dulu, insya Allah live berikutnya kita bahas ya, gimana nabung emas pakai uang parkir. Sebenarnya nabung itu konsep adalah beli dan simpan sendiri, jangan di perusahaan dulu. Tapi kalau teman-teman merasa ceroboh, merasa butuh bantuan, maka silakan titipkan di perusahaan. Gitu. Jadi konsepnya beli dan simpan sendiri. Harta yang terbaik ada yang kita pegang. Teman-teman pernah kan merasakan satu bank error selama 5 hari? Ada kan bank di Indonesia. Nah, kita mau beli bakso saja nggak bisa teman. Karena apa? Karena uang kita ada di bank, kita nggak kuasai sendiri. Walaupun itu milik kita, tapi kita tidak menguasainya. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya harta yang paling bisa memberikan manfaat kita adalah yang kita pegang, yang kita kuasai. Nah, dan yang terbaik, terunggul, paling bijaksana hari ini adalah emas. Kenapa? Karena emas itu intrinsik, nilainya kalis value, inflasi, tahan inflasi. Teman-teman bisa menyimpannya sehingga tidak terdimiskinkan oleh sistem. Nah, nanti ada hubungannya tuh, kenapa sistem hari ini memiskinkan orang. Nah, kalau Ustaz Dadang tadi bilangnya satanic finance gitu ya, betul. Itu ada hubungannya, nanti ada sejarahnya juga bagaimana Amerika, Saudi menguasai dunia dengan dolar, dengan minyak, dan banyak lagi. Jadi itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah ikut join ngobrol. Amerika jadi emas. Oke, udah dulu ya teman-teman, ini baterai saya tinggal 2%, bentar lagi mati. Jadi kita cukupkan. Kesimpulannya apa Ustaz? Siap untuk membeli dan menyimpan emas? Kesimpulannya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman ya. Jadi yang sudah join, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di live berikutnya. Nanti recording ini akan saya sediakan teman-teman. Kalau mau akses, join dulu di link bio ini atau link di pojok kiri bawah ya, link bio atau follow juga. Silakan join di grup saya. Nanti kita akan share linknya dan kita ada coaching, mentoring dan berkelanjutan. Insya Allah aksesnya selamanya, lifetime. Teman-teman 0 rupiah, nggak ada pendaftaran. Cukup join, nanti barengan kita nabung mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.